Saya Yonatan Agung Prasetyo akan menjawab pertanyaan nomor 1. Dalam tradisi kitab suci, Taurat dikenal sebagai kitab hukum dan ajaran yang menjadi dasar kehidupan dari umat Israel. Bagaimana pemahaman ini menjelaskan isi kelima kitab Taurat serta apa yang mendukung pandangan bahwa penyusunan Taurat melibatkan lebih dari satu penulis, termasuk Musa? Kitab Taurat, juga dikenal sebagai Pentateuch, adalah 5 kitab pertama Alkitab Ibrani yang berisi ajaran dan hukum yang menjadi dasar kehidupan umat Israel. Kelima kitab tersebut adalah Kitab Kejadian yang membahas penciptaan alam semesta dan janji tanah. Kitab kedua adalah Keluaran, membahas perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Sinai. Kitab ketiga adalah Imamat, membahas tinggal di Sinai. Yang keempat adalah Kitab Bilangan, membahas perjalanan dari Sinai ke Moab. Dan kitab kelima adalah Ulangan, membahas peraturan-peraturan untuk hidup di tanah terjanji. Torah berarti ajaran, petunjuk, instruksi, atau aturan, baik dari ayah ataupun ibu atau Tuhan. Torah juga dikenal sebagai Taurat Musa karena menurut tradisi Yahudi, seluruh Torah baik yang lisan ataupun tulisan diwahyukan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Tradisi Yahudi menyatakan bahwa Musa adalah penulis kitab Taurat. Namun studi modern menyatakan bahwa penulis kitab Taurat tidak hanya Musa, tetapi juga ada sumber-sumber lain, yaitu JEDP. Dokumen J atau Yahwist ditulis sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di Kerajaan Selatan atau Yehuda, berisi sejarah bangsa Israel dari penciptaan alam semesta sampai masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan. Situasi kerajaan Israel bersatu pada masa Raja Daud dan Raja Salomo. Dokumen Elohim ditulis sekitar abad 9 atau 8 sebelum Masehi di Kerajaan Utara atau Israel, berisi sejarah bangsa Israel yang sama dengan dokumen Yahweh. Latar belakang situasi kerajaan Israel yang pecah menjadi Israel dan Yehuda mendapat ancaman dari kekuatan asing. Dokumen Deuteronomium berkaitan dengan kitab Ulangan ditulis di Kerajaan Utara untuk menekankan arti kesetiaan pada perjanjian dengan Yahweh. Pengaruh terhadap kitab lain adalah Pentateuch sangat sedikit. Dokumen P. Priester ditulis sekitar tahun 550 sampai 450 oleh para penulis, yaitu para imam, sesudah penghancuran Bait Allah di Yerusalem dan pembuangan orang-orang Yehuda ke Babel tersebar luas, terutama di bagian akhir kitab Keluaran dan kitab Imamat. Kitab Taurat adalah dasar kehidupan umat Israel yang berisi ajaran dan hukum yang menjadi pedoman bagi mereka. Penulis kitab Taurat tidak hanya Musa, tetapi juga ada sumber-sumber lain yang berkontribusi dalam penulisan kitab Taurat. Saya Sepatia Tamunan, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Orang Israel menganut sistem monoteisme, namun dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-31, kisah penciptaan manusia diawali dengan keputusan ilahi yang menggunakan kata ganti orang pertama, jamak, baiklah kita menjadikan manusia. Bagaimana penggunaan kata kita dalam teks ini dipahami tanpa menyeratkan bahwa Allah lebih dari satu? Baiklah, saya akan menjawabnya. Mengenai hal ini, sebenarnya ada beberapa teori yang dicetuskan para ahli. Yang pertama itu, ada yang mengatakan bahwa kata kita dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian hanya merupakan bentuk pelembutan kata, seperti yang digunakan dalam khotbah atau pidato. Ada pula beberapa ahli yang mengatakan bahwa kata kita dalam kisah penciptaan ini merujuk pada Allah dengan para malaikat atau bala surgawi. Namun hal ini tentu bertentangan dengan paham orang Yahudi yang berpegang teguh pada monoteisme, karena nuansa Allah dengan malaikat adalah politeisme. Maka teori ini kurang diterima. Teori yang lebih diterima dewasa ini adalah bahwa kata kita dalam kisah penciptaan, kitab Kejadian, merujuk pada Allah dan manusia. Mungkin akan sedikit terdengar aneh, karena bagaimana mungkin Allah bersama manusia, sementara saat itu manusia sendiri belum diciptakan. Namun hal yang dimaksudkan adalah Allah mengajak manusia yang belum ada itu untuk turut dalam karya penciptaannya, sehingga ketika manusia diciptakan menurut gambar kita atau Allah dan manusia yang bekerja hanya Allah, maka Allah tidak menjadikan manusia itu sempurna, sehingga manusia itu harus turut bekerja.
untuk menjadi manusia yang sejati, yaitu manusia yang ilahi dan insani. Jadi manusia harus turut ambil bagian dalam karya penciptaan, sehingga ia menjadi segambar dengan kita atau Allah dan manusia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya Robert Silai akan menjawab pertanyaan nomor 3. Saat ini sedang gencar galakan kampanye merawat bumi, dan melihat ini gereja pun tidak tinggal diam. Di tengah fakta ini, bagaimana kemudian relevansi kejadian 1 ayat 28 agar dapat terus bergulir hingga kini dan yang akan datang? Untuk menjawab ini, pertama kita perlu mengetahui bahwa kejadian 1 ayat 28 itu berisi berkat Allah kepada manusia, berkat agar manusia berkembang biak, dan berkat agar manusia berkuasa atas makhluk yang lain. Berkat ini terungkap dalam kata kerja yang digunakan, yaitu kabas dan rada. Kabas berarti mengolah dan menaklukkan, sedangkan rada dalam konteks ini berarti mendampingi, yang jika diperluas artinya itu perintah untuk mengembalakan dan mengurus makhluk ciptaan dengan baik. Pemilihan kedua kata ini tentu mau menunjukkan peran manusia sebagai pengurus yang bertanggung jawab atas kelestarian alam. Kata kerja kabas dan rada ini juga sekaligus menegaskan bahwa manusia adalah ciptaan yang segambar dengan Allah. Dan yang kedua mau menunjukkan bahwa berkat yang diberikan kepada manusia ini sungguh istimewa, karena hanya diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Dari kata citra ini, segambar dengan Allah ini, manusia pun menjadi wakil Allah yang harus mengolah alam, dan tentunya juga harus mengembalakan makhluk ciptaan yang lainnya. Maka upaya manusia untuk menaklukkan bumi dan menguasai bumi ini haruslah dipandang dalam konteks berkat, bukan sebagai penaklukan semena-mena atau seenaknya saja. Ketika mengolah tanah, manusia harus menghormati alam, menghormati makhluk-makhluk yang lain, dan tentunya tidak merusaknya. Sehingga dari situ produktivitas bumi dan kehidupan dapat terus terjaga, dan kehidupan pun akan terus berlangsung. Oleh karena itu, kejadian 1 bukanlah ayat yang memicu terjadinya kerusakan lingkungan, melainkan melalui ayat ini manusia kembali disadarkan akan berkatnya yang telah diterima secara turun-temurun, dan justru menjadi tidak benar apabila karena ayat tersebut bumi menjadi rusak. Oleh karena itu, langkah yang diambil gereja dalam menyerukan aksi ekologis merupakan aplikasi dari kejadian 1 ayat 28. Sebagai penutup, tidaklah tepat jika kita menafsirkan setiap kata dalam ayat tersebut sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan pemikiran kita, apalagi untuk membenarkan sikap kita yang menguntungkan pihak tertentu atau diri kita sendiri. Ayat tersebut mesti dilihat sebagai peran manusia sebagai gambar Allah dalam pemeliharaan ciptaan. Saya Yosua Bernardo Siotang, NPM 2305180, ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah, bila dilihat secara menyeluruh dalam kisah keluarga Yakub, akan ditemukan beberapa kisah yang kental sebagai usaha manusia, yaitu penipuan. Namun Allah tetap menyertai dan memberkati keluarga ini, seolah Allah bekerja melalui kedosaan manusia, sehingga muncul kesan penipuan yang mendatangkan rahmat. Penipuan ini juga yang menjadi penyatu dalam kisah-kisah keluarga Yakub. Bagaimana ini bisa diterangkan? Kisah Yakub dan keluarganya diwarnai berbagai peristiwa penipuan. Dimulai dari Yakub yang mendambakan hak kesulungan, yang menipu Esau dengan menukar hak tersebut dengan semangkuk sukaca merah dengan bantuan ibunya yang bernama Ribka. Yakub juga menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan berkat kesulungan yang seharusnya milik Esau. Penipuan ini membuat Esau marah sehingga Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban di Haran. Di sana Yakub ditipu lagi oleh Laban saat hendak menikahi Rahel. Laban menggantinya dengan Lea, sehingga Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Penipuan lain terjadi saat Laban berlaku tidak adil dalam pemberian gaji, yang dibalas Yakub dengan trik pengembangbiakan domba berbintik.
Bahkan Rahel juga menipu dengan mencuri patung dewa warisan keluarga. Dalam kisah Yakub dan keluarganya, terdapat beberapa peristiwa yang didasari oleh penipuan. Namun, di balik setiap peristiwa tersebut, tersingkap rencana Allah yang bekerja untuk menggenapi rencananya di tengah-tengah umat manusia. Penipuan dalam kisah Yakub dan keluarganya tidak semata-mata bersifat negatif, melainkan penggambaran kehadiran Allah dalam hidup manusia. Penipuan Yakub mengakibatkan penderitaan dan konsekuensi negatif. Tetapi Allah tetap setia pada janjinya dan menggunakan situasi tersebut untuk menggenapi rencananya yang lebih besar. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah dapat mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Meskipun Yakub adalah seorang penipu dan dalam kisah keluarganya pun ditemukan banyak kisah penipuan, Allah tetap memilihnya untuk menjadi bapa leluhur bangsa Israel. Allah berjanji untuk memberkati Yakub dan keturunannya, dan melalui mereka, semua bangsa di bumi akan diberkati. Allah telah memberikan berkat-Nya, dan dengan itu pula Allah berjanji untuk menyertai Yakub dan keturunannya sampai selamanya. Pertanyaan yang kelima. Kejadian bab 1 sampai bab 11 sering dipahami sebagai cerminan misteri kehidupan yang diungkapkan melalui mitos. Bagaimana teks-teks ini dapat dihayati sebagai dasar kepercayaan iman yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun disampaikan dalam bentuk mitos. Kisah-kisah dalam Kejadian bab 1 sampai bab 11 memang dirumuskan dalam bentuk mitos, yang di dalamnya mencakup kisah penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, hukuman dan belas kasih Allah, kisah air bah, hingga kisah Menara Babel. Kisah-kisah ini ditemukan dalam dua tradisi, yaitu tradisi Yahwis atau tradisi J dan tradisi Imam atau P. Mitos sendiri adalah dongeng yang mengandung makna mendalam, mencerminkan misteri kehidupan dan pengalaman batin manusia. Mitos adalah dongeng. Di dalam dongeng terdapat makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu terdiri dari cita-cita yang mulia yang hendak dihidupi. Jadi dongeng tidak hanya sebatas dongeng dan tidak ada makna di dalamnya. Kisah-kisah ini memang bukanlah historis, melainkan cerminan iman bangsa Israel yang disampaikan dalam bahasa mitos. Hal ini terlihat dari kesejajaran kisah-kisah Kejadian bab 1 sampai bab 11 dengan pustaka mitologis Timur Tengah kuno. Inti dari kisah ini menekankan kemerdekaan Allah, penolakan manusia atas tanggung jawab terhadap alam, serta pandangan Israel tentang dunia dan manusia dalam hubungannya dengan Allah. Kejadian bab 1 sampai bab 11 mengungkapkan iman bangsa Israel bahwa Allah adalah penyelenggara alam semesta. Melalui kisah-kisah ini, bangsa Israel menafsirkan dunia dan manusia dalam terang iman yang diwariskan oleh para nenek moyang. Dengan demikian, kisah ini menjadi refleksi iman mendalam dalam bentuk mitos. Artinya, dongeng yang diciptakan atau dongeng yang diimani itu bukan hanya sekadar dongeng belaka, tetapi ada cita-cita luhur atau ada hidup atau ada misteri yang akan dihidupi.